Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari kata keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar dari keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang keempat, nah sekarang kamu telah mengetahui arti kata dari keragaman tersebut. Nah teman-teman, selain kita menggunakan kamus, teman-teman juga dapat mencari arti dari sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs sebagai berikut. Nah, yang pertama ada https kbbi.web.id. Kemudian alamat situs yang kedua ada https kbbi.kemendikbud.go.id. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Selain melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf.
Selanjutnya, muatan SBDP. Menyanyikan sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Ayo teman-teman, ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. Not angka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1. Nah, solmisasinya yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat disebut allegro, sedang atau disebut moderato, lambat atau disebut largo, dan khidmat disebut maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Untuk tugas hari ini yaitu tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks di buku Bupena 4C halaman 86. Teksnya berjudul Keragaman Bahasa di Indonesia Terancam Punah. Kemudian, carilah arti kata-kata sulit tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh di kamus online atau di kamus Bahasa Indonesianya. Nah, setelah dicari, kemudian teman-teman tuliskan di tabel pada halaman 87. Nah, jadi teman-teman mencari kata sulitnya. Di sini ada 10 kata sulit. Kemudian teman-teman cari artinya. Nanti tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 muatan bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.